Okay guys, welcome back with me. My name is Amalia Hamida from English Language Education. Jadi, pada video kali ini kita akan mengerjakan, bukan kita, tapi saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Introduce to TOEFL. Yes, Teaching English Foreign Language. Nah, jadi di sini tentang teaching bahasa asing. Nah, jadi dari teaching bahasa asing itu banyak metode pembelajarannya. Salah satunya yaitu text based language teaching atau yang bisa disingkat TBLT. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mengkaji metode tersebut, yaitu metode belajar melalui tugas. Nah, yaitu ini sebuah pendekatan komunikatif yang efektif. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi ada dua jenis silabus ya, dari Wilkins 1976. Silabus yang pertama yaitu silabus sintetis, berfokus pada unit-unit linguistik seperti tata bahasa, kosakata, dan fungsi bahasa yang disusun secara logis dari sederhana ke kompleks. Pembelajarannya bersifat deduktif. Nah, ini untuk silabus sintesis. Lalu yang kedua ada silabus analitis, berfokus pada tujuan pembelajaran bahasa dan kemampuan berbahasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajarannya bersifat induktif. Nah, lalu TBLT ini termasuk pada analitis. Pembelajaran ini berpusat pada tugas, bukan urutan linguistik. Jadi ini tidak berfokus pada tata bahasa. Tata bahasa itu mengikuti saja, ya. Jadi ini tujuannya itu mencapai sebuah hasil dari tugas tersebut. Oke, lanjut. Apa itu? Lalu apa itu text-based language teaching atau TBLT? TBLT adalah metode pembelajaran bahasa menggunakan tugas sebagai pusat pembelajaran. Tujuannya bukan hanya mempelajari bahasa itu sendiri, tetapi juga menggunakan bahasa tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi tugas ya, ini tugas sebagai pusat pembelajarannya. Lalu bagaimana karakteristik tugas tersebut? Yaitu bermakna, meaningful, memiliki tujuan yang jelas atau clear outcome, dan membutuhkan komunikasi. Nah, jadi siswa itu diharapkan tugas yang diberikan itu relevan dengan kehidupan siswa dan dapat menarik minat mereka. Lalu siswa itu tahu apa yang harus dicapai oleh mereka, dan pastinya ini sangat perlu untuk komunikasi ya, untuk menyelesaikan sebuah tugas. Contoh dari TBLT ini adalah misalnya nih, siswa diberi tugas untuk membuat dialog. Nah, jadi mereka itu berlatih berdialog. Jadi mereka tahu ini kan relevan nih dengan kehidupan siswa. Misalnya dialognya situasinya di sekolah, saat makan di kantin. Nah, jadi lalu mereka tahu apa tujuan dari tugas tersebut untuk melatih speaking. Nah, dan juga karena ini dialog, otomatis mereka itu harus berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif. Lalu, apa sih perbedaan TBLT dan CLT atau Communicative Language Teaching? Nah, jadi si TLT ini juga salah satu metode untuk teaching ya, teaching English. Nah, persamaannya yaitu sama-sama komunikasi, sama-sama menekankan komunikasi ya. Lalu perbedaannya adalah si TLT ini fokus pada bentuk bahasa tertentu, sedangkan TBLT fokus pada penyelesaian tugas.
Nah, jadi fokusnya itu pada fungsi dan bentuk. Fungsi bentuk ini misalnya tata bahasanya atau kosakatanya yang diperdalam. Nah, sedangkan tim BLT ini fokus pada penyelesaian tugas. Nah, seperti tadi namanya text based language teaching. Oke, selanjutnya. Nah, jadi metode ini juga mendapatkan kritik ya, yaitu kurang fokus pada tata bahasa karena ini tujuannya tadi mencapai hasil tugas. Nah, lalu solusinya adalah TBLT telah berkembang untuk mengatasi hal ini melalui tugas terintegrasi, yaitu menggabungkan praktik tata bahasa dalam konteks tugas yang bermakna, lalu meningkatkan input, yaitu menonjolkan struktur bahasa dalam materi bacaan atau pendengaran. Nah, reading or listening. Lalu fase pasca tugas, yaitu instruksi eksplisit, latihan terkontrol, dan fokus on form. Nah, jadi ini fokus ya, fokus pada tugas itu. Jadi bisa sambil dikembangkan tata bahasanya, apalagi materi reading dan listening tadi ya. Oke, selanjutnya adalah dasar teoritis TBLT, yaitu konstruktivisme. Nah, dari John Dewey 1913, belajar efektif membutuhkan pengalaman, relevansi, dan usaha yang cerdas. Nah, apa itu? Lalu konstruktivisme yaitu siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Nah, ini dasar teorinya itu dari John Dewey, yaitu konstruktivisme. Oke, next. Contoh pembelajaran TBLT yaitu dari Prabu 1987. Settingnya yaitu kelas di India Selatan, siswa usia 10 tahun. Settingnya. Tugas 1, menyelesaikan jadwal pelajaran sekolah secara berkelompok. Tugas 2, menentukan mata pelajaran favorit siswa melalui survei atau wawancara, kemudian mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi seorang siswa ini ditugaskan ya, tugas yang pertama yaitu menyelesaikan jadwal pelajaran, atau mereka ini berkelompok disuruh menyusun jadwal pelajaran. Lalu menentukan nih mata pelajaran favorit siswa melalui survei atau wawancara. Nah, jadi kelompok ini mungkin akan misalnya mereka menyusun di jadwal hari Senin. Nah, di hari Senin itu ada beberapa pelajaran. Nah, jadi siswa ini akan survei atau wawancara kepada teman-temannya di kelas, teman-teman yang bukan kelompok mereka, dan bertanya mata pelajaran apa yang paling disukai atau mata pelajaran favorit yang ada di hari Senin tersebut. Nah, lalu, jadi itu tugasnya, tugas 1 dan 2. Lalu peran guru adalah memfasilitasi, mengamati, dan memberikan umpan balik atau feedback ya. Lalu peran siswa yaitu berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas. Jadi ini kita beri contoh simpelnya aja ya. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip TBLT. Nah, jadi di sini ada observasi atau aktivitas, dan dari beberapa observasi tersebut ada prinsip utama. Nah, yaitu yang pertama, guru menjelaskan tugas atau peniteks. Nah, tujuan jelas, persiapan bahasa, itu prinsip utamanya. Lalu yang kedua, kerja kelompok, pertukaran informasi. Prinsip utamanya yaitu kolaborasi dan komunikasi. Lalu, guru meminta konfirmasi atau request.
Nah, prinsip utamanya yaitu negosiasi, umpan balik, dan model bahasa. Lalu, fokus pada penyelesaian tugas. Prinsip utamanya bermakna memecahkan masalah komunikasi. Lalu yang terakhir, evaluasi berdasarkan hasil tugas. Prinsip utamanya yaitu penilaian berdasarkan capaian, bukan bentuk. Nah, jadi bagaimana pencapaian seorang siswa itu dari tugas yang telah diberikan. Jadi bagaimana penilaiannya, bukan dari bentuknya, ya. Oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tugas TBLT. Dari contoh pengabu tadi, yaitu information gap text, yaitu pertukaran informasi untuk menyelesaikan tugas. Contohnya menjelaskan gambar atau membuat pohon keluarga. Lalu yang kedua adalah opinion gap text, yaitu mengekspresikan preferensi, perasaan atau sikap. Contohnya yaitu mencari solusi masalah. Nah, ini sudah masuk ke masalah tadi. Atau menulis saran. Opinion ya. Lalu reasoning gap text, yaitu menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan. Contohnya menentukan rute perjalanan terbaik, memecahkan teka-teki. Nah, jadi atau contohnya saja nih, kan information gap text yaitu pertukaran informasi. Misalnya diberikan sebuah tugas nih, dijelaskan tugasnya apa, lalu mereka mencari sebuah informasi. Lalu dari informasi tersebut mereka mencari solusi masalah sosial atau merumuskan sebuah masalah lalu mencari bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Jadi banyak nih saran yang datang. Dan yang terakhir adalah resulting, yaitu menarik kesimpulan. Oke, materi selanjutnya yaitu, kalau ini jenis tugasnya juga ya, dari Elis. Nah, ada dua. Ada yang berdasarkan fokus, ada yang berdasarkan keterampilan. Nah, yang berdasarkan fokus yaitu on focus text, yaitu tugas umum yang menekankan komunikasi secara luas. Contohnya merencanakan pembelajaran, membuat cerita. Nah, ini komunikasi secara luas. Lalu yang kedua adalah focus set text, yaitu tugas yang menekankan penggunaan item linguistik spesifik atau tersembunyi. Contohnya mengidentifikasi pelaku kejahatan berdasarkan petunjuk atau mendeskripsikan secara detail. Ya. Nah, jadi contoh simpelnya yaitu unfokus ini secara umum, bukan spesifik. Nah, kalau fokus ini, fokus teks, yaitu spesifik, ya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan keterampilan. Ada input providing text dan output prompting text. Nah, kalau input ini yaitu tugas yang menekankan keterampilan reseptif atau mendengar dan membaca, ya. Reading and listen. Nah, jadi mengikuti instruksi, ya. Contohnya ini kan input nih, jadi bukan output ya, menerima informasi gitu. Misalnya nih contohnya nih, dari mata pelajaran bahasa Inggris ada disuruh reading, ya, reading membaca. Nah, jadi keterampilan reseptif itu kan membaca, mendengar dan membaca. Nah, gitu ya, sama aja kan. Dan yang kedua yaitu output prompting text, tugas yang menekankan keterampilan produktif bicara dan menulis. Nah, speaking and writing. Contohnya seperti presentasi, diskusi kelompok. Nah, diskusi ini contohnya ya, diskusi.
Oke, sampai sini paham? Paham. Kalau tidak paham silahkan bertanya. Nah, selanjutnya yaitu project work. Belajar bahasa secara autentik. Nah, jadi di sini ada metode. Metodenya yaitu proyek siswa yang dipilih sendiri terintegrasi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan ini seringkali di luar kelas ya. Ini misalnya nih project work tadi tugasnya. Lalu manfaatnya apa? Yaitu penggunaan bahasa autentik dalam konteks nyata, kolaborasi, dan penerapan terintegrasi. Keempat, keterampilan berbahasa, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Ya, keterampilan ini dikolaborasikan ya. Bukan. Keterampilan ini digunakan manfaatnya ya. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya nih, misalnya membuat koran sekolah, film pendek, website, atau proyek lainnya yang relevan dengan minat siswa. Misalnya nih contoh membuat film pendek dalam bahasa Inggris ya. Jadi mereka itu akan berkolaborasi. Nah, jadi direncanakan dulu nih tadi metodenya terintegrasi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu di sini mereka akan berkolaborasi. Oke. Wah, ternyata sudah selesai penjelasannya nih. Nah, jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa TBLT menekankan pembelajaran bahasa melalui penggunaan dalam konteks yang bermakna atau meaningful. Lalu, fleksibilitas dalam menggabungkan instruksi eksplitis, tata bahasa, dan kosakata. Lalu, relevansi dan tantangan dalam penerapan TBLT di berbagai konteks pembelajaran. Biasanya TBLT ini sebuah proyek gitu ya, sebuah tugas proyek. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Thank you very much for your attention. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.